Dari tahun ke tahun, posisi Indonesia dalam Global Competitiveness Index berada pada 50 besar. Ada beberapa indikator dalam menilai daya saing bangsa. Pendidikan dan kompetensi merupakan salah satunya. Indonesia berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari amanat Undang-Undang Dasar. Sekurang-kurangnya 20% dari APBN adalah untuk fungsi pendidikan. Merdeka! Indonesia sangat serius untuk meningkatkan daya saing SDM dengan memperbanyak peluang masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi baik dalam maupun luar negeri melalui beasiswa LPDP. Sejak tahun 2019, dana abadi LPDP terus bertambah, sekurang-kurangnya 20 miliar rupiah per tahun. Kalau dibeliin seblak, dapat berapa mangkok guys? LPDP mengerahkan segenap usahanya guna mencetak pemimpin masa depan yang tersebar di berbagai bidang. Pengelolaan dana abadi pendidikan bertujuan menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi mendatang sebagai pertanggungjawaban antar generasi. Anakku, tenang, masa depanmu terjamin. LPDP berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang yang menunjang percepatan pembangunan Indonesia. Beberapa prioritas LPDP antara lain teknik, sains, pertanian, hukum, ekonomi, keuangan, kedokteran, agama, serta sosial budaya. Dari Rabu nih, dalam pengelolaan dana pendidikan terdapat kelembagaan yang terlibat, di antaranya Dewan Penyantun, Dewan Pengawas, dan Direksi. Saat ini, dana abadi terbagi ke dalam 4 kategori. Dana abadi pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan. Namun, karena pembahasan berfokus pada beasiswa LPDP, kita pun hanya berfokus pada dana abadi pendidikan. Pada tahun 2022, total dana abadi pendidikan sebesar 106,6 triliun yang diinvestasikan ke dalam instrumen low moderate risk. Di antaranya deposito 41 triliun, obligasi negara 63,7 triliun, obligasi korporasi 1,8 triliun. Atas investasi tersebut diperoleh PNBP sebesar 5,27 triliun. Sementara pengeluaran pendapatan untuk penyaluran beasiswa LPDP sebesar 4,29 triliun. Ini merupakan komponen biaya terbesar, setara dengan 92% dari total pengeluaran LPDP sepanjang tahun 2022. Hingga tahun 2022, penyaluran beasiswa telah diberikan kepada 35.536 orang. 17.979 orang telah menjadi alumni. 7.116 mahasiswa ongoing, 5.664 penerimaan baru tahun 2022. Bentar. 4.000-an orangnya kemana ya? Dari 17.979 alumni yang sudah bekerja sebanyak 16.558 orang yang tersebar dalam sektor publik 65,8%. Di antaranya akademisi atau peneliti 38%, PNS dan profesional kementerian 24%, LSM atau NGO 2,2%, TNI atau Polri 0,8%. Selain sektor publik, terdapat juga pada sektor private sebesar 34,2%. Di antaranya swasta 28,9%, BUMN atau BUMD 2,4% dan wirausaha 2,9%. 2022, realisasi pendapatan sebesar 6,39 triliun, realisasi belanja sebesar 4,93 triliun, realisasi pembiayaan beasiswa sebesar 4,19 triliun atau 84,92% dari total belanja. Lantas, bagaimana pengaruh beasiswa LPDP terhadap kehidupan penerima beasiswa LPDP? Aman kan? Aman. Dalam sebuah penelitian ditemukan hasil bahwa beasiswa LPDP berpengaruh positif sebesar 38% terhadap ekonomi, 41% terhadap kepemimpinan, dan 36% terhadap kondisi sosial. Dengan demikian, diharapkan juga pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, sebaik-baiknya sebuah program tetap ada Veronica Kuman. Ayo dong, bagi yang belum balik, segera balik ke Indonesia. Bu Sri sudah memanggil.